akhirnya saya ambil satu keputusan, saya harus putusin pacar saya. Karena pada waktu saya tetap menjalani hidup saya bersama dia, saya tuh udah nggak bisa lagi tuh yang namanya melakukan free sex lagi ya. Aduh, dia juga melihat keanehan. Kayaknya sejak dari kamu ikut program gereja itu, kamu kok jadi aneh ya. Nah, kemudian bagaimana titik balik Sandy akhirnya setelah kecewa sama papa, terus kecewa sama mama pula, terus menggugurkan kandungan 2 kali, hubungan dengan laki-laki tersebut gimana? Ya. Putus akhirnya sama. Nah, satu titik kan saya ikut tahun 95 kalau nggak salah, saya ikut retret. Oke. Ya, retret itu waktu itu saya ingat di titik frustasi saya ikut retret dengan terpaksa. Saya juga masih bawa rokok, masih bawa ganja, masih bawa obat. Ke retret tuh pokoknya masih semerawut lah. Udah akhirnya saya ikut retret cuman karena lagi marahan sama pacar saya, udah saya ikut. Ternyata di retret itu retret yang berbeda ya. Kan saya suka dulu juga diajak ikut retret, tapi ya biasa gitu ya. Bahkan pulang retret dari sebungkus rokok, 2 bungkus rokok, 3 bungkus rokok, 4 bungkus rokok. Jadi tambah kumat gitu ya. Orang pesen tomat ya, kadang tobat, kadang kumat. Bahkan pas kumat itu lebih parah. Dan retret itu memang didorong mama terus ya tiap kali ya. Anak-anak kan harus ikut ya. Tapi kalau yang ini, saya juga terpaksa, pengen tahu aja. Di posisi retret yang pertama ini kan situasinya papa saya udah ada. Dulu retret papa belum pulang. Ini papa udah pulang nih. Nah, pada waktu papa pulang itu Sandy masih belum bisa terima dia ya? Belum. Jadi hubungan masih jauh ya? Perlu waktu 6 tahun. Jadi waktu papa saya pulang, papa saya sekolah Alkitab di kota Batu Malang pun, saya masih suruh adik saya menyelidiki apa benar ini papa bertobat atau cuma alasan. Ya, sampai benar adik saya menyelidiki. Wah benar, ternyata papa saya tinggal di sebuah kamar yang dekat kandang babi gitu. Wah, toiletnya juga kotor ya, nggak bersih lah. Kita kan standar hidupnya kan dulu kan selalu wah gitu ya. Terus papa mau tinggal di kamar yang seperti itu, kerja nyuci baju sendiri dari seorang istilahnya Roni Sujak yang naik Mercy, jam Rolex, karir bagus. Kayaknya standarnya downgrade banget. Terus dia bisa nerima. Terus kita kan adik saya ngeliat dari jauh tuh langsung telepon. Waktu itu kan masih zaman wartel ya. Dia cari wartel, dia telepon, bener Sen, papa bener-bener bertobat tuh. Nyuci baju gini-gini. Nah masa sih, coba lu tinggal di situ berapa hari, jangan-jangan cuman drama atau kesannya cuman munafik doang gitu kan, cuman sementara. Ternyata kesimpulannya benar. Nah jadi waktu saya udah pulang, papa udah balik di sekolah Alkitab, kan saya suka ibadah, memperhatikan kan. Jadi dulu merintis jemaat itu yang pertama saya sama adik saya Mervin. Tunggu, yang merintis jemaat bukan mama? Iya, tapi papa kan udah balik tuh. Oke. Jadi mama yang khotbah, papa yang main musik gitu kan. Reki Heski dulu kalau nggak salah masih sangat kecil gitu loh. Nah akhirnya saya di situ ngeliat, bener loh, papa ternyata antara yang dikhotbahkan dengan hidupnya hari-hari itu cocok sama. Ya? Lama-lama saya 6 tahun kan, nggak sebentar juga. Wah bener nih, papa saya udah berubah gitu, memperlakukan mama beda, naik turun bis mau, itu ngangkut-ngangkut bangku. Kalau namanya merintis jemaat kan masih dia semua yang ngerjain. Kita balik sedikit ke yang tadi retreat. Itu titik baliknya Sandy kan? Iya, betul. Waktu itu papa udah balik ke rumah tapi belum sekolah Alkitab. Ya, kalau saya kurang tahu persis ya. Lupa pokoknya ya? Intinya papa udah balik. Saya ikut retret itu bersama adik-adik saya. Iya, gimana di tahun kisahnya? 95. Saya dijamah Tuhan lewat sesi hati Bapa. Waduh, itu bener-bener ya, saya duduk paling belakang, tangan saya begini, arogan gitu ya. Dan saya kalau retret kan nggak bisa full ikut, bolak-balik keluar ngerokok. Saya bukan tipe orang, saya dulu selalu ngerokok. Jadi itu gelisah, tapi hari itu kok saya bisa tenang, diam gitu. Saya tetap, kalau pendeta tuh dulu biasanya kalau udah khotbah ngomongin kasih, dalam hati saya tuh nyolot gitu ya. Kasih lo. Ngomong doang lo kasih. Saya sama pendeta manapun saya tuh selalu bersifat menentang gitu loh. Kalau dengar khotbah tuh menentang gitu.
Tapi hari itu kok khotbah persis banget kejadiannya nih. Gue butuh kasih, gue mencari kasih dari manusia, dari laki-laki gitu ya. Sampai saya hancur dan semuanya empty gitu. Hanya kasih Bapa di surga ya yang bener-bener murni gitu ya, tanpa syarat gitu. Saya ingin kasih Bapa tuh tanpa. Saya hancur tuh Kak. Tapi saya kan jaim orangnya. Waduh, jangan sampai gue nangis nih. Saya udah tahan walaupun kayak apa, walaupun hati saya udah hancur tuh saya tahan. Saya ingat waktu itu yang khotbah Pak Edi Leo. Wah di situ tuh dia tantang siapa di sini mau ngalamin kasih Bapak, maju ke depan. Ternyata saya tuh nggak tahu gimana Kak, saya tuh bisa jadi orang nomor 1 yang lari ke depan. Dan saya ingat waktu saya didoakan tuh saya jatuh gitu ya, rebah gitu ya, sampai saya tuh nangisnya luar biasa. Ya udah sejak itu kayaknya secara berurutan saya nggak tahu gimana kejadiannya, di retret saya dijamah. Akhirnya saya ambil satu keputusan, saya harus putusin pacar saya. Karena pada waktu saya tetap menjalani hidup saya bersama dia, saya tuh udah gak bisa lagi tuh yang namanya melakukan free sex lagi ya. Aduh, dia juga melihat keanehan. Kayaknya sejak dari kamu ikut program gereja itu, kamu kok jadi aneh ya. Saya udah coba tuh pergi ke luar negeri sama dia, jalanin. Tapi pada waktu saya melakukan hal yang sama, dosa itu, dulu saya biasa kan, menikmatin, santai. Ini saya gelisah Kak. Saya kayak orang yang, aduh malah kayak mau mati gitu, kayak nggak bisa deh, gue kayaknya ini bukan gue bukan kayak di dalam diri saya dia ngomong kamu nggak bisa lagi lakukan itu karena kamu sudah baru gitu ya. Ada gitu. satu benih baru yang lahir di dalam jadi saya mau paksain hidup Sandy. Oke. Ya saya mau paksa buat dosa pun saya sendiri udah nggak bisa menikmatin dosa itu. Ya jadi akhirnya saya bilang udah ini udah waktunya lah. Tapi kan masalahnya gini Kak, saya kan hubungan sama dia juga urusannya kan fasilitas ya. Dulu nggak dapat dari papa, saya dapat dari dia. Nah kalau saya putus kan putus fasilitas. Iya. Perempuan yang udah biasa hidup mewah, tercukupi, bahkan tersedia, terus harus hilang semuanya itu kan juga nggak mudah. Tapi itu ya karena saya yakin ya itu semua karena pengalaman saya juga pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh menyentuh hati saya secara dalam ya, mengorek semuanya. Itu membuat saya tuh kayak seperti bisa mengalihkan posisi pacar saya itu semuanya ke Tuhan gitu. Dan pada waktu saya memutuskan, saya cuma bilang waktu itu saya didampingi papa mama. Ya, saya cuma bilang saya lebih memilih Tuhan Yesus daripada kamu. Cuma satu alasan saya pilih Tuhan Yesus. Dan disitulah momen dimana saya mengalami kasih ya, kasih Bapa, baik juga kasih sebagai sahabat, kasih sebagai kekasih yang begitu menenggelamkan saya dan bisa ngalamin dunia lain lah istilahnya setiap hari gitu ya. Dunia yang lain yang mungkin orang nggak mengerti, tapi saya tuh paham banget gitu bahwa saya tuh bener-bener udah beda gitu. Saya tuh udah ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu, yang baru sudah datang. Dikasih sebuah kehausan dan kelaparan akan Tuhan ya. Kau baca firman, haus. Saya ingat dulu pada waktu saya awal bertobat ya, saya ngalamin kasih Tuhan. Saya harus tiap hari tuh hampir 3 tahun bolak-balik Bekasi ke Gunung Sahari belajar firman, Bible study. Saya ketemu saudara-saudara seiman, kakak-kakak pembina yang melayani rohani saya. Sampai saya ikut tuh pemulihan demi pemulihan. Sampai saya terlibat pelayanan gitu ya. Sampai saya juga akhirnya melayani anak muda, kesatuan tubuh Kristus. Jadi Sandy meninggalkan teman-teman masa lamanya ya? Betul, benar-benar break. Benar-benar kayak orang tuh sunat ya. Jadi nggak sedikit-sedikit, kalau sunat kan harus potong langsung semuanya. Ya? Langsung ya, saya seperti itu. Jadi kalau masa lalu tuh kenapa sampai begitu dalamnya itu juga dipengaruhi oleh pergaulan Sandy nggak dulu? Ya, karena memang saya lebih nyaman dengan bergaul orang-orang yang berkonhom juga dong. Karena kan saya malu ya kalau misalkan teman ke rumah, bokap lu mana, kerja-kerja, lama-lama mereka tahu juga kan. Jadi kan saya mengalami kayak minder juga ya. Terus kalau datang ke sekolah otomatis kan papa nggak pernah ada juga. Lama-lama ya tahu lah ya. Jadi ya memang kita akhirnya gaul dengan orang-orang yang suka kedugem juga. Nyamannya juga dengan mereka ya. Mencari yang sehabitat. Iya. Itu kan kayak magnet, narik juga ya. Jadi lebih cocok ke mereka juga. Oke, jadi dengan sejak lahir baru, sejak kenal Tuhan, bergaulnya udah beda banget ya. Iya. Dan itu berpengaruh menurut Sandy dalam hidup Sandy. Sangat. Sangat. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat mengenal Tuhan tuh pasti ada di sekeliling kita orang-orangnya. Iya. Tuhan tuh udah siapkan segala sesuatunya jauh ya dari yang saya pikirkan itu. Ada komunitas baru. Dan itu langsung aktif terus tuh Kak. Waktu itu zamannya ada persekutuan pemuda remaja gereja. Oh iya, betul. Saya tenggelam pokoknya pagi siang malam tuh dalam dunia pelayanan, yang berbeda, melayani jiwa-jiwa. Dan langsung di gereja lokal saya pun saya menangani orang-orang yang hancur seperti saya. Bahkan banyak yang lebih parah juga dari saya yang udah ada aborsi 8 kali. Padahal dia masih SMP. Wah jadi banyak tuh. Adik saya di tahun yang sama tuh Mervin Reki Heski juga bertobat ngalamin Tuhan.
Ya punya cerita yang berbeda lah masing-masing gitu loh. Jadi Satu sejak tahun papa itu. bertobat, kembali kepada keluarga, pemulihan demi pemulihan Betul. terjadi ya. Dampak dari pertobatan seorang bapak itu berpengaruh Ternyata ya luar biasa ke ya. anak-anaknya. Betul. Saya bertobat, 3 adik saya bertobat. Kami ngalamin Tuhan, kami tinggal lagi di satu rumah ya, dimana kami ingat tuh bertahun-tahun kami tidur rame-rame tuh berempatan gitu ya. Pagi bangun doa sama-sama, sharing firman. Ngalamin tuh revival. Adik saya juga akhirnya bertobat, di sekolahnya bangun persekutuan doa semua gitu lah. Waduh, luar biasa ya. Ya. Jadi sahabat Crosstalk, betapa pentingnya peranan seorang ayah. Kalau ada dari antara bapak-bapak yang saat ini menyaksikan acara bincang-bincang Crosstalk, sadarlah bahwa setiap perbuatan Anda itu berpengaruh besar terhadap keluarga Anda. Jangan Anda berpikir bahwa Anda bisa bertindak seenaknya, karena Anda pikir itu hanya hidupmu, tapi ternyata hidupmu berpengaruh luar biasa kepada istri, anak, keluarga Anda. Begitu ya, Sen, kurang lebih ya. Jadi saya juga itu ya terpesona ya betapa seorang Roni Sujak bertobat, satu persatu Tuhan pulihkan semuanya. Dan dampak dari kesetiaan seorang ibu ya. Nah, karena itu sesi tanpa kedua, kesetiaan mama itu nggak akan terjadi papa bertobat juga kan. Itu poin kedua ya. Iya betul. Karena poin pertama malah. Mama yang poin pertama. Yang berdoa tak henti-hentinya, memberi keteladanan. Walaupun dia bukan seorang ibu yang ideal ya. Artinya dia mendidik anak dengan baik, beda cara aja. Cuman keimanan dia itu, wah luar biasa. Kami anak-anak berempat respect dengan apa yang mama saya berikan kepada Tuhan, itu memang tidak sia-sia gitu. Yang mama saya perkatakan itu juga benar, Kak. Jadi waktu dalam kehancuran mama saya selalu ngomong, papa pasti pulang. Kita akan sama-sama sekeluarga, mama bilang gitu, melayani Tuhan. Bagaikan pucuk perindukan bulan, gak mungkin papa pulang. Saya udah tahu kok papa tuh kayak gimana keadaannya. Saya malah melemahkan iman mama saya. Enggak, mama saya bilang, mama percaya papa pasti pulang. Kita sama-sama melayani Tuhan. Sandy Mervin Rekeski jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Amit-amit jebong bayi gue jadi pendeta. Gue ngomong gitu ya. Jangan doa seorang mama, Sen. Saya langsung dalam hati, najis deh gue jadi pendeta. Saya sampai begitu loh, ekstrim. Gak mungkin gitu kan. Tapi ya benar, itu doa seorang ibu itu doa orang benar ya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul. Benar, papa pulang, kita satu-satu bertobat. Ya sekarang 4 anak semua jadi pendeta. Betul. Mengembalakan. Yang diucapkan mama itu terjadi benar, semua. Jadi mulut itu memang saya belajar dari mama saya dalam kehancurannya ya. Dia tegar, dia wanita yang benar-benar ya membela pernikahannya bersama Tuhan. Dia cuma ingin jiwa papa saya selamat, jiwa anak-anaknya selamat. Kesetiaannya kepada seorang suami juga luar biasa. Kan waktu itu dia masih muda. Masih muda, masih ada yang mau jandanya ibaratnya. Karir masih bagus. Betul. Dan yang naksir mungkin banyak. Di keyakinannya boleh kan bercerai terus nikah lagi kan gak ada masalah. Tapi mama saya memegang teguh sumpah pernikahan. Tidak ada yang dapat menceraikan kecuali maut. Jadi mama sekolah Alkitab kemudian mendirikan jemaat. Masih ikut bantu melayani di sebuah gereja. Belum mendirikan perintis sendiri. Perintis belum. Waktu papa pulang baru. Oke, iya, luar biasa ya. Seorang ibu, jadi pertama peranan seorang ibu yang pokoknya firman Tuhan gitu ya. Betul, B ya B, diikuti dengan lurus gitu ya. Betul. Dan akhirnya berbuah sang suami kembali kepada keluarga dan pemulihan terjadi. Itu hal yang luar biasa, Sandy ya. Lalu kemudian bagaimana pemulihan kehidupan Sandy selanjutnya nih? Kan ini udah mulai nih, aktif melayani gitu ya. Nah, Sandy melihat apa? Secara karakter pasti masih berproses ya, karena kan kita terima Yesus ya, dari dosa kita berbalik, tapi juga ada kelemahan-kelemahan yang masih mengikuti proses lah. Tuhan nggak, saya yakin Tuhan tidak bilang kamu udah terima Yesus langsung jadi malaikat gitu. Ya, nah gimana proses kedepannya, terutama sampai bisa bertemu dengan pasangan? Ya, sampai situ kita bicara ya, Sen. Jadi proses saya bertobat itu, kalau orang bilang ya, dan kakak-kakak pembina saya yang mengamati selalu bilang saya itu termasuk orang yang radikal. Artinya radikal tuh, saya tuh memang dibandingin, kalau adik saya kan ada masa-masa mereka tuh nanti up and down ya. Kalau saya tuh konsisten memang. Beruntungnya karena kan saya masuk program spiritual journey ya, di sebuah gereja itu ya. Jadi saya langsung dibina tuh, bersyukurnya. Jadi namanya
Terus saya kan berkecimpung dalam hubungan dengan komunitas baru, berproses. Di jemaat juga saya berproses, namanya juga jemaat, dari tahu hidup masa lalu saya, terus saya pelayanan kan juga nggak mudah menerimanya. Betul. Dicap sesat lah sempat waktu terjadi lawatan Tuhan, bahaya tuh kalau saya di pelayanan segala macam. Sempat juga merasa tertolak, sempat juga saya hampir mau meninggalkan dunia pelayanan, balik lagi ke komunitas lama. Sempat ada pikiran gitu dan sempat udah naik taksi tuh mau pergi, tapi ya puji Tuhan ya. Suara anak-anak yang saya layani, Kak Sandy tuh kayak balik gitu ya. Kayak saya akhirnya memilih, ya udah saya tuh melayani kan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ya itu yang menguatkan saya, pandang Yesus sepenuhnya. Ya walaupun karakter itu ya pasti diproses, dibentuk sedemikian rupa. Ya tapi karena tetap ada dalam konteksnya, jalurnya itu spiritual journey yang menuntun saya tuh terus gitu ya dalam ada pergerakan Tuhan. Ada kakak-kakak pembina yang dengan setia merawat ya. Bahkan saya dulu kalau di gereja kan dibuka kelas gitu ya, sampai orang tuh diajak-ajak, ayo ikut ya. Kalau saya enggak, saya dari Bekasi saya pergi ke Gunung Sahari itu untuk belajar. Malah saya datang ke kakak pembinanya, Kak tolong bina saya dong. Saya begitu Kak. Jadi saya haus sekali akan Tuhan, saya menyerap terus firman Tuhan. Pagi siang malam renungin firman, doa, puasa, saya ikut 10 hari. Nah di doa puasa itu di tahun yang sama, di tahun 95 itulah saya ketemu Doni. Tapi waktu itu konteksnya secara pribadi saya dapat peneguhan. Kayak di hati ada yang ngomong ya, ada kayak telunjuk yang nuntun, nanti kamu menikah sama dia. Itu tahun 95. Tapi selama di doa puasa 10 hari itu saya tidak berkenalan dengan dia. Udah habis selesai doa puasa, saya seperti ditaruh sesuatu. Saya pulang, tapi saya seperti kayak lupa lagi. Soal Doni gitu ya. Udah kayak cuma ditaruh nikah sama dia. Tapi saya juga gak kenalan ya. Saya pikir, apaan sih ini? Udah saya jalani tetap masa-masa di mana saya berproses. Tahun depan ikut doa puasa lagi, gitu. Nah disitulah saya kenalan Doni, Sandy. Tapi ya udah, nggak ada obrolan, nggak ada apa. Selesai doa puasa pulang, ya akhirnya ya udah kita jalanin hidup lagi. Tahun depannya tuh baru terjadilah satu di mana saya bisa sama-sama ketemu Doni dalam sebuah pelayanan membangun gereja-gereja lokal Satu Tubuh Kristus ya, dalam kegerakan PPRG bersama Pak Samiton Pangela, itu salah satu mentor saya juga yang menumbuhkan visi dalam hidup saya. Betul. Ya, jadi ya Bapak rohani itu penting memang, figur ya yang menjadi motor pengarah ya. Dan banyak ada kakak-kakak pembina juga yang menopang saya gitu ya. Dan saya langsung lihat kehidupan di sebuah gereja di mana antara firman dan hari-hari itu cocok gitu. Biasanya kan kalau yang dari saya kecil saya lihat ya, kehidupan di gereja itu kan cuma 2 jamnya doang lu oke gitu. Setelah itu kan semrawut gitu ya. Kata-katanya tetap kotor, hidup ya pendeta-pendeta pun yang lulusan sekolah kita yang tinggal di rumah saya juga bercabul kok, tetap berzina di depan mata saya lihat kejatuhan mereka. Jadi saya tuh nggak ngelihat sebuah realita hidup yang contoh baik. Hidup. Tapi kalau waktu setelah saya bertobat, saya ketemu puji Tuhan ya, ketemu komunitas tuh yang antara omongan dan perilaku hariannya itu sama. Jadi saya tuh dibangun gitu. Dia benar-benar bertobat bener gitu. Nggak palsu lah istilahnya. Dan juga dengan kondisi papa yang sudah benar-benar dalam Tuhan juga kan. Dan papa mama papa sudah rukun. Yang menjadi figur role model lagi. Betul, gitu ya. Itu meneguhkan. Nah Sandy boleh dikatakan apa yang Sandy alami itu sebenarnya saat-saat ini banyak sekali orang mengalami yang mengatakan dirinya kena mental illness. Ya. Mental health issues itu kan banyak banget di kalangan anak muda ya. Luar biasa, dan biasanya itu memang datang dari keluarga yang tidak harmonis, yang terpecah, yang broken home dan sebagainya. Kita belajar dari Sandy saat ini, sahabat Crosstalk, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan hidup seseorang. Betul ya? Betul ya San? Bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Sekelam apapun masa lalu kita, Tuhan bisa menjadikan dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya Tuhan izinkan buat Sandy ada maksudnya. Kan Sandy bilang, Sandy melayani orang-orang juga yang tertolak, yang broken home, yang aborsi 8 kali. Udah banyak lah yang udah. Jadi bisa mengerti. Pelacuran, apapun. Betul, dan itu adalah sebuah rencana Tuhan yang memang pada akhirnya Sandy harus hidupi demi untuk apa yang Sandy bisa bagikan kepada orang lain ya. Itu luar biasa Sandy. Jadi akhirnya Sandy mengalami pemulihan, kemudian Tuhan mulai buka kesempatan untuk hidup yang baru melayani dan membina keluarga di dalam sekali. Tuhan. Berlanjutlah tadi dari pelayanan bareng sampai akhirnya dia juga confirm kami masuk bimbingan pranikah.
2 tahun setelah itu ya, kurang lebih 1,5 tahun membangun hubungan serius ke persiapan pernikahan itu. Dan kami menikah tahun 99. Jadi prosesnya 95 bertobat, berproses, bertumbuh. Saya tidak fokus mencari jodoh. Ya saya fokus ke Tuhan, pemulihan di jiwa saya sadar saya butuh dipulihkan. Saya harus mendekatkan diri sama Tuhan. Saya harus nyemplung nih dalam semua yang disebut dunia rohani yang membangun iman saya, gitu kan. Sampai akhirnya ya di tahun 99 kami menikah. Dan sekarang punya 3 putri. Wow. Nggak nyangka deh pokoknya Kak Grace, Gitu, semuanya itu amazing ya. God gitu ya. Ya, so amazing Grace. Dan pasti dari pernikahan tersebut ada banyak suka duka juga ya. Nanti kita akan lanjut ya. Iya, betul. Untuk episode selanjutnya bersama dengan Doni ya. Iya. Oke, jadi kisah masa lalu sampai dengan mau menikah ini udah beres, udah nggak ada lagi yang mau diungkapkan? Iya. Udah ada pesan aja sih. Oh, pesan ya? Iya. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Ya, jadi mungkin ada pesan dari Kak Sandy untuk para pemirsa sahabat Crosstalk di tempat ini. Silakan, Sen. Ya, jadi untuk semua yang menyaksikan ya Crosstalk ini, saya punya satu pesan, your past is not your future. Ya, masa lalu kita itu bukan masa depan kita. Sehancur apapun masa lalu kita, Tuhan sanggup memulihkan. Yang terpenting respon hati kita. Betul. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, datang remuk hati sama Tuhan, Tuhan tuh sanggup mengubahkan kita. Ya, kita sudah dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nikmati hari-hari kita bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan menuju masa depan yang cerah. Ya, kita dipulihkan, kita bertumbuh, kita berbuah, dan semua tujuannya untuk memuliakan Tuhan, hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya, seperti itu, Kak. Betul, Kak Sandy. Luar biasa ya, sahabat Crosstalk. Kalau ada orang tua yang menonton saat ini juga boleh share kepada anak-anak mereka, mungkin ada punya anak remaja. Betul. Ya. Boleh share kehidupan Kak Sandy yang sebenarnya sangat kelam, tapi saat ini Tuhan bawa jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya teringat firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ini konfirmasi dari apa yang Kak Sandy katakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, para sahabat Crosstalk, kalau kita merasa bahwa diri kita tidak layak, datang saja kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita, maka Dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan, dan kita bisa start again from the beginning, walaupun bukan berarti bahwa beginning itu adalah berubah 180 derajat, tapi proses Tuhan akan mulai, sebuah proses kelahiran baru sudah tiba, dan akan bertumbuh perlahan demi perlahan, dan itu ditentukan dari bagaimana sikap hidup kita, respons kita, apakah kita mau hidup lama seperti masa lalu teman-teman Sandy, atau dia memutuskan saya akan bangun dengan komunitas baru. Amin. Yang bisa membangun dia atau tidak. Ada banyak lagi, apa kita mau diperkaya dengan firman Tuhan yang dipelajari terus seperti Sandy bilang, dengan hal-hal rohani, itu kembali kepada kita semua. Kalau mau seperti Kak Sandy, mari kita pelajari apa yang baru saja di-sharing oleh Kak Sandy kepada kita. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita bersama dengan Kak Sandy Sujak. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.